Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19141689891, mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Hari atau tanggal Kamis 22 Juli 2021. Jurusan Manajemen, kelas pagi A2, sifat ujian take home test. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SE, MM, CPHCM. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester genap tahun 2020-2021. Soal bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Pertanyaan pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Mengapa? Jawabannya, ya, selalu hadir. Karena saya membutuhkan nilai agar semester berikutnya dapat memenuhi kriteria SKS yang telah ditentukan. Pertanyaan kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya, 14 kali hadir dalam pertemuan kuliah manajemen pemasaran 2 atau manajemen pemasaran lanjutan. Pertanyaan ketiga, apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh dalam mempelajari manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Jawabannya, hal yang saya lakukan ketika belajar manajemen pemasaran lanjutan secara daring ialah saya menjawab atau mengerjakan soal yang telah diberikan, serta mempelajari materi yang telah diberikan. Manfaatnya, saya lebih mandiri ketika belajar daring. Pemahaman begitu baik yang saya dapat ketika belajar, dan insight saya bertambah. Pertanyaan keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, membuat ringkasan dari video yang telah diberikan atau ditonton, kemudian merekod ringkasan tersebut dan diupload di YouTube. Setelah itu, link dari video tersebut dikirim ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Pertanyaan kelima, bagaimana kuliah daring memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Jawabannya, selama kuliah daring mata kuliah manajemen pemasaran 2, saya banyak mengetahui dan mempelajari materi manajemen pemasaran secara mandiri. Dengan kuliah daring seperti saat ini, banyak hal dan pengalaman yang saya dapat seperti mengolah materi mentah menjadi materi real untuk bahan belajar mandiri. Platform media yang digunakan yaitu WhatsApp, Google Classroom, Facebook, Meet, dan YouTube. Soal bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran lanjutan. Mahasiswa wajib menjawab dengan terperinci dan tidak asal jawab. Soal pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, menurut Warren J. Kagan 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. A. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer secara distributor di berbagai tempat.
Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contohnya seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan dari distribusi intensif adalah memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan dari distribusi intensif adalah banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tepat waktu. B. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihan distribusi selektif adalah distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan distribusi selektif adalah karena distribusi selektif produk tersebut tidak mudah diakses. C. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, produk malam atau multi-level marketing atau passive income, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain-lain. Kelebihannya, produk tersebut dianggap prestisiun. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangannya, akses produk kepada pelanggan terbatas. Soal kedua, jelaskan hambatan atau resiko dalam persaingan global, serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawaban, hambatan dalam persaingan global: 1. Ancaman persaingan segmen yang kuat. 2. Ancaman pendatang baru. 3. Ancaman produk substitusi. Keempat, ancaman kekuatan posisi tawar pembeli. Kelima, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi: 1. Meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. 2. Meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Ketiga, untuk meningkatkan daya saing atau kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi: 1. Volatile lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. Jadi, tujuan perusahaan tidak tercapai. 2. Interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Ketiga, komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya.
Keempat, informasi penting untuk perencanaan dalam hal ketersediaan, kedalaman, dan akurasi sangat bervariasi. Kelima, sulit untuk menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dalam struktur industri dan praktik bisnis. Soal ketiga, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Jawabannya, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi. 1. Jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasaran konsumen menggunakan tenaga penjual, terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun, penjual perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. 1. Posisi persediaan yang meningkat. 2. Pembangunan antusiasme. Ketiga, penjualan misioner. Dan keempat, manajemen pelanggan utama. 2. Tahap kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu 1. Tahap kesadaran. 2. Tahap pengertian. 3. Tahap keyakinan. 4. Tahap pemesanan. Dan kelima, tahap pemesanan kembali. Kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Periklanan dan publisitas memainkan peranan paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal, iklan dan promosi penjualan. Penutupan penjualan atau pemesanan dipengaruhi oleh penjualan personal, promosi penjualan. Sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagian iklan yang meningkat. 3. Tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu 1. Tahap perkenalan. Iklan dan pemberitaan memiliki tingkat efektivitas biaya tinggi. Disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi. Penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. 2. Tahap pertumbuhan. Permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. 3. Tahap kemapanan. Secara berturut-turut, promosi penjualan, iklan, dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. 4. Promosi penjualan tetap berperan kuat. Alat-alat komunikasi berkurang dan wiraniaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuannya pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktor bauran pemasaran ialah: A. Produk merupakan bentuk penawaran yang ditunjukkan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. B. Harga. Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. C. Saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. D. Merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen.
Menentukan anggaran bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Soal keempat, pemasaran online terdiri dari online marketplace, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, online retail, Lazada, Blibli, dan lain-lain, serta classified ads, Kaskus, Rumah 123, dan lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Jawabannya, dalam kegiatan online marketplace terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat dan waktu, penjualan barang dan jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. 1. Dalam kegiatan classified ads terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan waktu untuk memajang konten barang dan jasa. 2. Dalam kegiatan daily deals terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis jasa, penyediaan tempat dan waktu, penjualan barang dan jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. 3. Dan dalam kegiatan online retail terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penjualan barang atau jasa. Jenis-jenis transaksi e-commerce dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang berhubungan dengan pembuatan atau desain website, dan transaksi yang dilakukan melalui sebuah website akan dikenakan PPN karena berhubungan dengan jasa. Dalam transaksi e-commerce terdapat potensi pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara. SE 62-PJ-2013 membagi kegiatan e-commerce dalam 4 kegiatan besar, yaitu online marketplace, classified ads, daily deal, dan online retail. Dengan diterbitkannya SE Strip 62 tidak ada pajak baru atau khusus atas transaksi e-commerce sehingga hanya berlaku ketentuan umum. Apabila dapat mengawasi transaksi e-commerce, maka penerimaan dari sektor ini akan dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan pajak. Soal kelima, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawabannya, bagi pengusaha penjualan sate taichan yang serius mengembangkan bisnis penjualan sate taichan, mereka menyadari bahwa aktivitas pemasaran dan promosi usaha penjualan sate taichan harus dilakukan lewat berbagai cara untuk mencapai kesuksesan. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. 2. Faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual. 1. Tempat yang strategis, place. 2. Produk yang bermutu, product. 3. Harga yang kompetitif, price. Dan keempat, promosi yang gencar, promotion. Dari sudut pandang konsumen, 1. Kebutuhan dan keinginan konsumen, customer needs and wants.
2. Biaya konsumen, cost to the customer. 3. Kenyamanan, convenience. Dan keempat, komunikasi atau communication. Saat ini ada satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan oleh banyak orang, yaitu berpromosi online melalui website. Anggaplah website adalah markas besar untuk bisnis penjualan sate Taichan. Maka dengan adanya website melalui cara-cara promosi yang akan segera kami sebutkan ini, akan mempromosikan website sekaligus mempromosikan usaha penjualan sate Taichan, di mana di website tersebut akan berisi produk, harga, layanan, alamat, testimoni, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena seharusnya website akan mendukung bisnis penjualan sate Taichan jika diintegrasikan antara promosi offline dan online. Berikut beberapa alasan mengapa promosi website untuk penjualan sate Taichan perlu juga dilakukan secara offline dan online. 1. Tidak semua calon konsumen potensial memiliki waktu untuk mencari website Anda. Bahkan mungkin tidak mau susah-susah mencari. Ketika website Anda diingat pertama kali, maka mereka akan mencari cara untuk mengakses website Anda dan jika beruntung terjadilah transaksi. 2. Tidak semua orang yang biasa menggunakan internet sekalipun mengerti cara memanfaatkan searching untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan mungkin tetap bertanya orang di sekitar mereka. Sehingga jika Anda beruntung, website Anda lah yang akan diakses dan terjadilah transaksi. Ketiga, kini untuk menaikkan ranking di searching sudah menjadi semakin ketat persaingannya, sehingga kecil kemungkinan bagi calon konsumen untuk menemukan website Anda. Jika website Anda sudah ada di benak mereka, maka mereka tidak perlu lagi mencari apa yang mereka butuhkan melalui searching. 4. Hukum probabilitas untuk pemasaran berlaku. Semakin banyak orang mengenal website Anda melalui berbagai macam cara promosi, maka akan semakin banyak calon-calon konsumen yang akan menjadi konsumen serius. 5. Di mana ada kesempatan bertemu dengan kesiapan, disitulah keberuntungan berada. Ungkapan ini mungkin cocok bagi Anda yang akan mempromosikan website melalui berbagai macam cara. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Tujuan promosi diantaranya: 1. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. 2. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. 3. Untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga kesetiaan konsumen. 4. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. 6. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 7. Mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen. Pertanyaan C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran 2. Setelah mahasiswa menonton video manajemen pemasaran lanjutan ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat serta wawasan yang diperoleh setelah menonton video pemasaran yang mahasiswa tonton. Soal pertama, silahkan buka link video ini.
Setelah membuka link tersebut, saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya, judul video, marketing mix, atau bauran pemasaran. Makna dari video tersebut ialah kumpulan dari beberapa variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat menghasilkan respon pasar yang sesuai dengan tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran. Teori dari video marketing mix yaitu, dalam video marketing mix terdapat banyak teori yang telah dijelaskan oleh pembicara seperti pengertian dan komponen atau unsur marketing mix. Manfaatnya yang saya dapat setelah menonton video tersebut ialah saya dapat memahami dan mengetahui apa itu materi marketing mix secara detail. Wawasannya, insight saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal atau ilmu di kemudian hari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan B setelah menonton atau membuka link video tersebut. Jawabannya, judul video, Marketers in 20 Minutes. Marketing adalah permainan otak. Makna dari video tersebut ialah pelaku usaha harus benar-benar memutar otak dan melakukan inovasi marketing dengan lebih kreatif. Teori video tersebut, Marketers in 20 Minutes. Manfaatnya, saya dapat memahami dan mengetahui materi marketing mix secara detail. Wawasannya, insight saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Mahasiswa wajib menonton video 8 dan video 9 yang dibagi di grup WhatsApp dan jawablah pertanyaan di atas yang berkenaan dengan video 8 dan video 9. A. Video 8 membuat headline yang mengclosing. Judul videonya membuat headline yang mengclosing. Makna dari video tersebut, bagian terpenting dari sebuah iklan, konten, dan sejenisnya yang tujuan utamanya untuk menarik orang agar berhenti membacanya. Jika orang tersebut sudah tertarik dengan headline yang kita buat, peluang untuk mendapatkan audiens lebih besar. Teori dari video tersebut, dalam video membuat headline yang mengclosing, teori yang dibahas yaitu 1. Membahas kepentingan diri sendiri, 2. Model berita, 3. Rasa keingintahuan, 4. Menawarkan cara cepat dan mudah, 5. Benefit headline, 6. Comment headline, 7. Claim headline, 8. Teaser headline. Manfaat yang saya dapat ialah saya dapat memahami dan mengetahui materi membuat headline yang mengclosing secara detail. Wawasannya, insight saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Pertanyaan B, video 9. 4DX atau 4 Discipline of Execution. Judul video 4DX, cara mengeksekusi rencana. Makna dari video, tentang eksekusi, tiap pemimpin pasti memberikan arahan kepada timnya agar mencapai tujuan dengan cara berbeda dan membebaskannya berkreasi dalam prosesnya. Teori video, dalam teori video 8 ini yang dijelaskan oleh pembicara adalah 1. Disiplin 1 fokus pada the widely important. 2. Disiplin 2 bertindak pada lead measure. Disiplin 3 menyajikan scoreboard yang memotivasi. Disiplin 4 menciptakan irama akuntabilitas. Manfaatnya, setelah menonton video 8 ini saya dapat memahami cara mengeksekusi rencana apabila ingin memberi arahan kepada tim kerja.
Wawasannya insight saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Sekian dan terima kasih.